Seorang mahasiswi berusia 18 tahun jatuh cinta kepada seorang paman tuli berusia 40 tahun. Sebulan kemudian, gadis itu hamil. Namun, ketika pria itu berpikir, hari-hari bahagia akan segera tiba, ibu tua berusia 80 tahun datang bersama orang-orang. Dia curiga bahwa anak dalam perut gadis itu bukan cucunya. Setelah itu, dia memerintahkan orang untuk menarik gadis itu keluar dari kamar. Bersiap untuk menggunakan tongkat untuk menggugurkan anak dalam perut gadis itu. Pria itu berusaha keras menghentikan mereka. Namun, hal itu membuat ibu tua itu marah hingga meninggal. Dan gadis itu juga menghilang setelah anak itu lahir. Tiba-tiba menghilang, hanya meninggalkan seorang bayi perempuan yang menangis kelaparan. Maka, pria itu memutuskan untuk membesarkan bayi perempuan itu sendirian. Namun, saudara perempuannya berpikir bahwa anak inilah yang menyebabkan kematian ibunya. Maka, dia memerintahkan orang untuk merebut anak itu dari tangan pria itu, lalu membuangnya di pegunungan agar bisa hidup sendiri. Pria merasa sangat enggan di dalam hatinya. Jadi dia diam-diam membawa bayi itu kembali, memutuskan untuk membesarkannya dengan baik. Dalam sekejap, 18 tahun telah berlalu. Bayi perempuan saat itu kini telah tumbuh menjadi gadis yang anggun. Namun karena keadaan ekonomi yang sulit, ayahnya juga seorang bisu. Gadis itu sering menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Mereka mengeluarkan pemantik api, ingin membakar habis rambut gadis itu. Untungnya, ayah gadis yang bisu itu tiba tepat waktu. Beberapa teman sekelas melihat kejadian itu, segera berpura-pura menunjukkan sikap baik. Bahkan dengan perhatian bertanya apakah pria itu membutuhkan botol cola. Setelah melihat pria itu mengangguk dengan senang, seorang siswa segera mengeluarkan cola yang tersisa. Setelah membuka tutup botol, dia menuangkan semua cola ke wajah pria itu. Setelah itu berpura-pura bahwa itu adalah kecelakaan, karena tidak bisa memegangnya dengan baik. Melihat ayahnya diperlakukan dengan buruk, putrinya marah dan berteriak bahwa ayahnya adalah seorang pecundang. Kemudian dia berbalik dan pergi tanpa menoleh. Namun, setelah gadis itu pergi, teman-teman sekelas ini semakin berani untuk mengganggu pria itu. Mereka tidak hanya menjatuhkan becak pria itu, tetapi juga menuangkan sisa-sisa cola semuanya ke tubuh pria itu. Saat pria itu diperlakukan dengan sangat buruk, sebuah mobil mewah berhenti di samping mereka. Inilah grup kami, siswa yang mendanai sekolah. Ya, buku-buku sudah dibaca sampai ke perut anjing. Apa orang tuamu tidak mengajarkanmu? Siapa kamu? Memberimu pelajaran untuk orang tuamu. Biarkan sekolah memberitahu orang tua mereka untuk mengeluarkan mereka, dan membatalkan dukungan mereka terhadap sekolah. Baiklah, jangan. Gadis, apakah hukuman ini terlalu berat? Mereka semua masih anak-anak. Jika tidak, biarkan saja. Paman San, masalah, apakah Anda tidak ingat saya? Kamu adalah... Ini adalah baozi yang diberikan adikmu untukmu, Xiao Yun. Jika kamu lapar di kemudian hari, anggaplah tempat ini sebagai rumahmu. Paman San, selama bertahun-tahun ini, aku selalu memikirkanmu. Xiao Yun, tahun-tahun ini, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Selamat datang kembali di rumah, Paman San. Kalian semua adalah anak-anak yang baik. Tempat ini terlalu bersih. Saya tetap tidak akan masuk. Tidak apa-apa, Paman San. Bahkan ubin yang paling mahal ini. Bukankah itu semua untuk diinjak? Apalagi untuk Anda, Paman San. Ayo pergi. Uang tunai 1 juta. 1000 tael emas. 1 dokumen hak milik rumah. Saya tidak peduli dengan barang-barang ini. Asalkan kamu baik-baik saja. Paman San, saya, Bai Lingyun, sejak kecil tidak memiliki ayah dan ibu. Jika bukan karena perhatian Anda saat saya kecil, saya mungkin sudah membeku di jalanan. Jika Paman San tidak keberatan, saya ingin Paman San mengangkat saya sebagai anak angkat. Silakan minum teh. Ayah angkat, oh, lihatlah, ini adalah yang Anda berikan kepada saya saat kecil. Tidak menyangka Xiao Yun, kamu masih ingat? Tentu saja. Pasti Anda sudah lapar, kan? Saya akan membuat kepala singa merah yang Anda suka. Jangan repot-repot. Tidak merepotkan. Tunggu sebentar ya.
Ayah angkat. Saya baru ingat, saya harus pergi mencari Xiao Sui sekarang. Saya takut dia bernyanyi di luar. Diintimidasi. Dalam 3 menit, saya ingin ayah angkat semua informasi tentang Xiao Sui. Tahun 1075. Saya ingin orang dan lagu. Aduh, terlalu sedikit. Saya bahkan tidak menyentuhnya. Baiklah, kalau begitu, 200.000, lebih dari itu saya tidak mau. Peter, kamu terlalu pelit. Apakah kamu pernah melihat gadis ini? Arbre de Ain Kantial. Bukankah ini yang baru saja di dalam? Gadis yang bernyanyi itu. Orang yang mengumpulkan barang bekas tidak boleh masuk. Maaf, aku salah orang. Bodoh bisu. Apakah kamu tahu berapa harga baju ini? Berapa harganya? Hancurkan tulang tuamu itu. Kamu tidak bisa menggantinya. Maaf, saya tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja. Apakah itu bisa membuatnya kotor? Dia baru saja merusak rokku. Tidak apa-apa, kan sayang? Nona, ini tidak bisa diucapkan sembarangan. Saya bahkan tidak menyentuhmu. Saya sudah sering melihat orang seperti kamu. Lihat, saya cantik. Mau memanfaatkan saya, ya? Yang Zong. Dia sudah meraba paha saya. Saya tidak. Kenapa harus memfitnah saya? Saya bilang kamu sudah meraba. Ya sudah. Kamu masih berani membela diri. Orang tua. Kamu berani mengganggu wanitaku. Kalian berhak memukul orang? Oh, cantik. Apakah kamu mengenal orang ini? Saya tidak mengenal. Karena tidak mengenal, maka saya tidak akan segan-segan pukul dia sampai 3 li. Kalian jangan lagi memukul. Cantik, kamu benar-benar memiliki hati seperti bodhisattva. Hari ini saya akan memberimu kesempatan. Namun, nanti temani saya pergi ke pasar malam. Lalu, hahaha. Saya berjanji. Cantik, kamu setuju dengan apa? Kalau berani, datanglah padaku. Orang tua. Kamu masih ingin jadi pahlawan yang menyelamatkan wanita? Hari ini, saya akan mewujudkannya untuk Anda. Seseorang, lepaskan kakinya. Jangan karena sampah ini mengganggu semangat kita. Karena di wilayah Zhangzong. Baik. Aku akan memberimu sedikit wajah. Meskipun hari ini tidak ada darah, tapi saya juga tidak akan membiarkanmu begitu saja. Beri aku minum botol anggur ini.